Muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari tidak intinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat iman wal Islam, dan segala kenikmatan yang kita hadapin, yang kita dapatkan. Mudah-mudahan akan menambah nilai ibadah kita di sisi Allah. Kita terus bisa taqarrub ila Allah dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ada yang mendapati dalam bulan ini sudah masuk 8, atau ada juga yang mungkin menganggapnya sebagai 9 Dzulhijjah. Tapi yang jelas bulan ini adalah bulan yang mulia karena memang terdapat berbagai macam keutamaan, termasuk diantaranya adalah hari ini kita akan beberapa hari ke depan menghadapi hari raya, diantara hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Berbicara terkait dengan hari raya, maka ada hal yang sangat menonjol dan hal itu merupakan identik dari perayaan hari raya Idul Adha itu sendiri, yaitu yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah kurban. Haji dan kurban ini merupakan tuntunan dalam Islam yang hanya bisa dilaksanakan pada bulan tertentu, yaitu khususnya ya ada di bulan Dzulhijjah tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan Idul Adha, haji dan kurban, tentunya kita bisa melihat kembali catatan atau kisah atau riwayat sebagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, di mana banyak sekali peristiwa yang hari ini diabadikan sebagai bagian daripada syariat yang kita lakukan. Itu bermula dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan terkait dengan kisah-kisah fil Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, terutama kisah para anbiya, para nabiullah, dalam rangka untuk mengambil pelajaran, ibrah, serta menjadi modal spiritual serta moral bagi kita dalam kehidupan, agar kita mampu untuk menjalani kehidupan layaknya mencontoh mereka yang memang secara personal maupun keluarga para nabi itu, yang kalau digambarkan sebagai orang-orang yang baik dan bertakwa, tentunya itu akan bisa menjadi sampel atau contoh dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sekaligus bisa memotivasi kita, sekaligus menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, bagaimana layaknya hidup dengan kehidupan yang di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terdapat nilai-nilai ketakwaan dalam keluarga tersebut. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian pertama yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menempatkan keluarganya, yaitu istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam di lembah yang tandus, lembah yang gersang. Padahal Nabi Ibrahim itu menginginkan sudah lama seorang putra, tapi ketika ada putranya, malah justru Allah memerintahkan dia untuk menempatkan putra dan istrinya Siti Hajar di tempat yang gersang, tandus, dan pada waktu itu belum berpenghuni. Hal ini sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian daripada keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dan berada di sisi rumahmu atau Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat,
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahkanlah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat tinggal di lembah tandus, kemudian hanya Siti Hajar dengan Ismail berdua saja di situ dalam keadaan tertentu, memang mereka masih mempunyai bekal. Tapi ketika semakin lama di tempat itu, perbekalan habis, makanan dan minuman tidak ada, maka mulailah menangis bayi kecil daripada Ismail ini. Kemudian Hajar dengan usahanya mencari air dari bukit satu ke bukit yang lain. Dalam hal ini adalah yang kita kenal dengan bukit Safa dan Marwa, sebanyak 7 kali perjalanan. Nah, peristiwa ini kemudian diabadikan dalam syariat rukun haji yang kita kenal dengan istilah sa'i. Sa'i maknanya adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwa sebanyak 7 kali perjalanan, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwa. Dan ternyata usaha itu sebenarnya tidak mengkhianati hasil sebenarnya, walaupun kemudian hasil daripada usaha itu tidak harus selalu muncul dari usaha yang kita lakukan. Bisa saja Allah menempatkan sesuatu kebaikan dari usaha yang kita kerjakan dengan niat karena Allah itu dari hal-hal yang lain. Dari contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika tidak mendapatkan air, ternyata rezekinya bukanlah muncul dari antara gunung itu, baik Safa maupun Marwa, tapi air itu justru muncul dari hentakan kaki Nabi Ismail yang dalam keadaan menangis. Kemudian Allah anugerahkan di dalam hentakan itu muncul mata air, dan air itu menjadi berkah hingga sekarang. Orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh atau berkunjung ke Baitullah masih mendapati air itu dan bisa dinikmati, bahkan menjadi oleh-oleh dan perbekalan bagi orang yang habis melaksanakan ibadah haji atau umroh ke sana, yang kita kenal dengan air Zam-Zam itu. Maka kebaikan dari usaha yang baik ya, dalam upaya untuk memberikan kebaikan kepada anaknya mencari air, maka Allah anugerahkan kebaikan yang berkelanjutan ya, dari air Zam-Zam yang hingga saat ini bisa dinikmati. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian lain dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dia berkumpul kembali dengan keluarganya yang terpisah tadi itu, kemudian Allah memberikan satu perintah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam mimpi itu ya, dia bermimpi bagaimana kemudian mimpi itu sebenarnya adalah apa yang pernah dijanjikan oleh Ibrahim kepada Allah. Beliau pernah dalam satu ungkapan atau satu perkataan mengatakan, seandainya Allah menghendaki aku mengorbankan putraku, maka itu pun aku akan lakukan. Ternyata Allah menuntut daripada apa yang pernah dijanjikan atau dinazarkan Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah itu melalui mimpi. Nah, pada awalnya Nabi Ibrahim dalam mimpi-mimpi awal itu ragu terhadap apa yang didapatkan dari mimpinya. Tapi kemudian dalam keraguan-keraguan itu dia mulai berpikir. Nah, berpikir ragu terhadap sesuatu yang dia dapatkan ini. Inilah yang disebut dengan istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu yakni hari di mana Nabi Ibrahim melakukan perenungan terkait dengan apa yang dia dapatkan perintah melalui dalam mimpinya. Dan ini tarwiyah ini jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah yang tepatnya berada pada hari ini kita di Indonesia menurut ru'yah itu perhitungannya. Maka biasanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kemudian setelah perenungan ini dan kemudian ketika sudah direnungkan timbul keyakinan, hilang keraguan, maka mulailah Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa apa yang dia dapatkan dalam mimpinya itu adalah sesuatu yang benar untuk menyembelih putranya. Nah, peristiwa ini dikenal dengan istilah Arafah. Arafah maknanya adalah mengetahui, di mana
Nabi Ibrahim mengetahui betul bahwa apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dari mimpinya itu yang jatuh pada hari ke-9 bulan Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah, dan kita pun disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di dalamnya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Ibrahim sudah merasa yakin bahwa perintah itu benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang bapak yang baik, maka Nabi Ibrahim tidak secara diktator mengeksekusi apa yang menjadi perintah Allah, tapi kemudian Nabi Ibrahim berdiskusi, berdialog, bahkan mengajak kepada putranya untuk sama-sama memikirkan terkait dengan apa yang menjadi perintah terhadap dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Nah, inilah sosok bagaimana keluarga itu dibangun berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, kemudian saling dialog antar orang tua dengan anak agar kemudian mencapai satu tujuan yang baik sebagaimana halal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan umumnya, yaitu nilai-nilai ketakwaan. Maka dialog ini begitu epiknya, begitu indahnya yang diabadikan dalam Al-Quran antara seorang bapak dengan anak yang sama-sama memiliki nilai ketakwaan di dalam dirinya. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatib al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Falamma balagha ma'u sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada usia atau umur yang sanggup berusaha bersama dengan Ibrahim, qala ya bunayya, kemudian Ibrahim berkata, "Wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Kemudian fanzur madza tara, kemudian apa pendapatmu terkait dengan apa yang bapakmu mimpikan ini? Maka kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kemudian satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kelak engkau akan mendapati aku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Maka begitu indahnya apa yang terjadi dalam keluarga Nabi Ibrahim, seorang bapak yang mengajak dialog anaknya berdasarkan ketakwaannya kepada Allah, memenuhi perintah berupaya memenuhi perintah Allah dengan ketakwaan, yaitu walaupun harus mengorbankan anaknya, dan anaknya pun dengan penuh ketakwaan karena ini merupakan perintah Allah, maka dia rela untuk dikurbankan, dan dia menyatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, maka mudah-mudahan engkau mendapati aku termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah hendak dilaksanakan karena ini berupa ketakwaan dan kebaikan, memang ada saja godaan, ada saja gangguan, dan memang setan itu tidak senang kalau orang itu melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah. Maka gangguan pun muncul, mulai dari godaan terhadap Nabi Ibrahim agar dia ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Termasuk diantaranya istrinya Siti Hajar pun digoda oleh setan. Termasuk terakhir kepada anaknya yaitu Nabi Ismail sendiri juga mendapatkan godaan. Tapi keyakinan keluarga yang bertakwa kepada Allah ini tidak goyang sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka mereka mengusir setan dengan melempari setan itu dengan batu, yaitu sebagai simbol dari permusuhan abadi antara manusia dengan setan itu sendiri. Maka kemudian ini menjadi simbol juga bahwa tidak ada tempat bagi diri kita untuk memenuhi apa yang diperintahkan atau dianjurkan atau digoda oleh setan itu sendiri. Maka Nabi Ibrahim melempari setan itu. Kemudian ini menjadi simbol dari ibadah haji yang kita kenal dengan istilah melontar jumrah 10, 11, 12, dan 13, Aqabah, Ula, Wusta, dan Aqabah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hampir tiba penyembelihan dan setelah melewati godaan setan itu,
Nabi Ibrahim tiba-tiba berhenti dari menyembelih karena kedatangan malaikat Jibril mengganti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, yaitu usahanya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan putra semata wayangnya, kemudian diganti dengan kebaikan yang lain, di mana pada waktu itu malaikat membawa kambing gibas ya, untuk diganti sebagai pengganti dari penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Maka di dalam ayat misalnya Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110 diceritakan bahwa kisah ini menjadi pujian dari ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera atas Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang yang berbuat baik itu namanya akan abadi, dikenang oleh orang banyak, kemudian dia dapat balasan kebaikan tidak hanya dalam kehidupan dunia tapi dalam kehidupan akhirat kelak. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa malaikat Jibril membawa hewan sembelian inilah sebagai pengganti Nabi Ismail yang kita abadikan pada saat Idul Adha, termasuk hari Tasyrik 11, 12, 13 sebagai ibadah kurban, di mana ketika malaikat Jibril membawa pengganti yaitu berupa hewan yang disembelih ini, dia berseru dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian takbir ini disambut oleh Nabi Ibrahim dengan ucapan La ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail dengan mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari peristiwa inilah kemudian kita mendapatkan hari ini kita ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah itu untuk menyembelih hewan ternak, diantaranya adalah kambing atau sapi atau unta, itu sebagai upaya kita mengenang perjuangan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kisah-kisah yang hadir yang terjadi dalam Nabi Ibrahim dan keluarganya ini bisa menjadi sampel dan contoh bagi kehidupan kita, bagaimana kita mengambil teladan, hikmah serta pelajaran dari kisah-kisah yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam upaya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim ini sekaligus mengajarkan kita bahwa kita itu hidup itu dalam rangka untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Karena sejatinya kita hidup itu sebagaimana dikatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita hidup itu diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk senantiasa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perintah Allah itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, harus kita usahakan. Termasuk diantaranya apa yang dilarang oleh Allah, maka secara totalitas harus kita tinggalkan. Inilah bagian dari upaya kita mencontoh kehidupan mulia para nabi-nabi Allah, dan mudah-mudahan dengan mencontoh kemuliaan dan kita adopsi dalam kehidupan, kita pun akan mendapatkan posisi yang mulia dalam kehidupan, dan kita dicatat sebagai orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ekonani. Mendengar itu tadi penjelasan disampaikan Pak Ustadz ya, ini terkait belajar dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tadi juga disampaikan perlunya ada komunikasi yang baik ya di rumah antara anak dan juga orang tua. Nah Pak Ustadz, kalau kita lihat saat ini begitu ya, sering waktu berjalan, biasanya kalau di rumah itu anak cenderungnya itu lebih takut sama bapak begitu Pak Ustadz ya, komunikasinya juga kurang. Alasan orang tua adalah untuk tidak memanjakan anak, tegas begitu agar mereka ini tumbuhnya
disiplin begitu Pak Ustadz, juga sesuai dengan karakter yang orang tua ini inginkan. Tapi kalau menurut versi si anak lagi, mereka menganggap mereka ini tidak disayang begitu Pak Ustadz. Nah ini seperti apa nih kalau kita melihat lagi dari yang disimpulkan tadi untuk belajar dari Nabi Ibrahim dan keluarganya ini? Iya, pertama memang orang tua dengan anak memang secara strata memang berbeda. Orang tua ya orang tua, anak ya anak. Tapi memang jarak itu harus tidak boleh menghalangi kita untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak. Misalnya ada jurang pemisah yang kemudian orang tua tuh terkesan seolah-olah kemudian tidak akrab kepada anak. Nah ini juga anak kemudian nanti akan susah untuk mengemukakan apa yang menjadi keinginan hatinya kepada orang tua, manakala kemudian orang tua itu tidak memiliki keakraban kepada anak. Sebenarnya orang tua itu harus punya jenjang-jenjang pendidikan kepada anaknya. Dia harus tahu porsinya ketika anaknya itu sudah berusia, misalnya sudah remaja atau sudah beranjak dewasa, maka anak itu kan yang dibutuhkan bukan lagi sekedar aturan-aturan baku, tapi memang ada keterbukaan orang tua. Maka anak itu akan menganggap orang tua sebagai teman. Itu yang paling penting, sehingga anak itu kalau curhatnya ya ke orang tua. Anak itu bukan mencari tempat-tempat di luar daripada orang tua. Maka yang paling penting ketika anak sudah beranjak dewasa itu adalah ada kenyamanan dalam rumah, sehingga dia tidak mencari kenyamanan di luar rumah. Maka inilah fungsinya komunikasi terus dibangun, dan orang tua harus punya prinsip bahwa jangan sampai anaknya itu punya kenyamanan di luar rumah. Maka tangga-tangga pendidikan dalam mendidik anak itu harus disesuaikan dengan porsi umurnya. Anak itu harusnya sebenarnya jangan selalunya menganggap anak itu seperti anak kecil. Maka kalau anak itu dianggap seperti anak kecil, maka nanti akan timbul misalnya merasa bahwa rumahnya tidak nyaman, dia merasa tidak disayang dan sebagainya. Nah ini yang kita harus hindari. Dan ada beberapa bagian juga yang patut kita hadirkan, seperti kenyamanan, kesenangan, bahkan kenikmatan dalam kehidupan rumah itu bagi anak, agar supaya jangan sampai dia nanti merasa nyaman kepada kehidupan orang lain, yang orang lain itu belum tentu bertakwa. Nanti idolanya pasti bukan orang tua. Nah itu yang kita hindari tentunya. Baik, sama-sama belajar begitu ya Pak Ustadz ya. Dan juga tadi, nah ini hal yang memang hanya Nabi Ibrahim saja yang dapat melakukannya, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan anaknya. Kalau kita lihat versi modern saat ini, tidak ada orang tua yang mau dikorbankan anaknya begitu ya Pak Ustadz ya. Mau sanggup mengorbankan diri sendiri orang tua ini daripada harus mengorbankan anaknya. Padahal ini misalnya Nabi Ibrahim tadi adalah perintah Allah. Nah kita menyimpulkan lagi, masuk di pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim ini seperti apa nih Pak Ustadz? Bila mana kalau kita melihat saat ini versi sekarang ini, orang tua ini mohon maaf untuk semuanya, ya kita belajar bersama, tidak sanggup untuk mengorbankan anaknya. Misalnya nih ada kesalahan anaknya, kesalahan kecil seperti itu, menyembunyikan ataupun tidak apa-apa nak, gitu ya, membela begitu Pak Ustadz. Padahal sudah tahu itu salah. Itu seperti apa? Iya, ini memang kelasnya kelas Nabi ya. Kita kan kita tidak bisa jadi Nabi karena tidak bisa model kayak Nabi Ibrahim ini memang. Tapi paling tidak kita bisa menyamai spirit atau semangat Nabi Ibrahim, bahwa memang Allah itu juga tidak akan menguji satu kaum atau bangsa di luar kemampuannya. Karena Nabi Ibrahim dianggap mampu, maka ujiannya begitu. Kita tentu ujiannya berbeda-beda setiap orang. Mungkin bisa jadi ujian kita tuh ya anak kita, istri kita, pasangan kita, suami kita, itu ujian kita. Nah bagaimana supaya ujian itu menjadi sesuatu yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah? Ya tentu kita belajar jujur terhadap diri kita, termasuk anak kita, bahwa ketika paling kecil lah tindakan-tindakan yang dianggap melanggar, itu kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang punishment, semacam hukuman. Itu jangan sampai kemudian ini karena kita sayang anak, kemudian kita tidak pernah menyalahkan anak kita. Justru kita mencari-cari cara untuk menutupi keburukan anak kita. Sebenarnya apa yang kita tanam kepada anak kita itu akan dia tuai ketika nanti dia sudah tidak hidup lagi bersama dengan orang tuanya. Maka hati-hati ketika kita senantiasa memanjakan atau kecenderungannya menutupin kesalahan anak kita, maka bisa jadi dia jadi orang yang tidak
peka terhadap kesalahan dirinya dan mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukannya. Mungkin kita tidak bisa seperti Nabi Ibrahim, tapi spirit untuk menghadirkan kebaikan, kejujuran, kemudian pendidikan yang baik kepada anak, diajarkan kalau benar kita kasih reward, kalau salah kita punishment, itu bagian dari upaya kita terus menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga kita itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani. Pendengar, itu tadi penjelasan disampaikan Pak Ustadz Eko. Ya, kita sempat bincang-bincang juga tadi di akhir. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadi pelajaran lagi untuk kita bersama terkait bagaimana kita belajar dari Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Walaupun ya tadi disampaikan Pak Ustadz Eko, kita ini bukanlah termasuk dari kelas Nabi begitu ya Pak Ustadz ya. Namun bisa kita lihat untuk spiritnya, semangatnya seperti itu. Baik, untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan Pro 1 Kanal Inspirasi. Jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti masih bersama kami tim pagi akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi. Anda masih mendengarkan RRI Nunukan.